Bapak Ibu, kisah tentang pemilihan Daud menjadi raja, kalau kita lihat, adalah dimulai daripada kesedihan seorang Samuel, yaitu nabi Tuhan yang memang diutus untuk kemudian memilih Saul sebelumnya menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk kita pagi ini adalah Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah membahas atau saya membahas tentang kegagalan Raja Saul di hadapan Allah. Kenapa ia ditolak menjadi raja? Karena ketidaktaatan dia kepada Allah. Bahwa sangat penting untuk setiap umat Tuhan untuk taat kepada Allah dan berita. Bapak Ibu, ingat ini dengan baik. Minggu lalu saya sudah katakan ini. Ketidaktaatan menyebabkan roh Allah meninggalkan Saul. Itu berarti Allah sebenarnya tidak bersama-sama dengan Saul. Jadi saya ulangi, ketidaktaatan menyebabkan roh Allah meninggalkan Saul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat kisah tentang pengganti Saul, yaitu Daud. Dan bagaimana proses Daud diangkat menjadi seorang raja. Mari kita lihat bersama-sama dalam pembacaan kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang kalau punya nama itu pasti ada artinya. Tidak ada orang yang punya nama dan tidak memiliki arti. Saya tahu nama saya dan artinya itu setelah saya kuliah. Saya nggak tahu sebelumnya kalau orang tua saya menamakan saya ya, saya nggak tahu itu. Tetapi waktu saya kuliah, salah seorang dosen saya, kemudian dia datang dan menghadiahkan satu buku kepada saya. Ketika saya ulang tahun, dan judul buku itu adalah The Prayer of Jabez. Jadi saya kaget, nama saya ada di Alkitab bukan? Dan itu buku dihadiahkan kepada saya karena kamu ulang tahun, maka saya hadiahkan buku ini untukmu. Judulnya adalah The Prayer of Jabez. Jadi doa Yabez. Dari situ baru saya tahu arti nama saya ada. Dan karena itu nama Yabez itu kemudian di dalam kitab Tawarik di sana katakan adalah seorang yang penuh kesakitan. Tetapi di dalam kesakitan itu kemudian dia berdoa dan meminta berkat. Dan doa itu yang sekarang banyak diciptakan, doa itu kemudian dijadikan pujian dan sampai hari ini banyak orang menyanyikan lagu itu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu dan seterusnya. Itulah itu doa daripada Yabez. Saya tidak tahu itu, tetapi setelah saya kuliah baru saya tahu rupanya nama saya benar. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap nama yang diberi kepada Bapak Ibu pasti ada artinya. Amin. Jadi kalau saya tanya Pak, silakan arti nama Bapak siapa Pak? Pekerja keras. Kalau saya tanya Pak, apa arti nama Bapak? Keadilan. Kalau Pak Sergio, apa nama arti Bapak? Arti nama Bapak? Gak tahu, pasti ada. Pak Tina, apa nama arti Bapak? Kurang tahu. Malah saya beriman. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap nama pasti punya arti. Nah, kalau demikian, Daud apa arti daripada nama Daud? Ada yang tahu? Apa arti nama Daud? Ada yang tahu? Boleh jawab. Apa yang ada yang tahu? Siapa arti daripada Daud? Nama Daud itu artinya apa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Daud itu artinya yang dikasih. Itu arti nama Daud. Daud itu berarti yang dikasihi. Kenapa? Karena Daud adalah gambaran anak yang dikasihi.
yang terhina, yang terpencil. Itu arti Daud, yang dikasihi. Karena yang kecil, yang tidak terpandang. Kalau kita baca kisah tadi, kalau dia terpandang dia tidak di rumah, karena dia kecil, dia tidak dianggap, tugasnya jaga menggembalakan domba di mana. Biasanya anak paling bungsu itu kan manja, ya, di rumah adik-adik orang tua, tapi dia tidak mendapatkan perlakuan yang demikian. Justru dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Dia itu di padang menggembalakan akan kawanan domba, ayat Isai. Nah, saudara-saudara, Daud itu berarti yang dikasihi. Dan dari Daud ini kemudian menjadi gambaran atau menjadi benang merah tentang Kristus. Orang yang tidak dipandang, yang terhina itu yang kemudian menyelamatkan dosa dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih dalam lagi membahas bacaan kita pada pagi hari. Kisah tentang pemilihan Daud menjadi raja dimulai daripada kegalauan daripada hati Samuel. Karena Saul sudah ditolak menjadi raja. Bapak perhatikan ayat yang pertama. Samuel bersedih, Samuel galau. Kenapa Saul kemudian tidak taat kepada Allah? Dan saat yang sama kemudian Allah menolak Saul menjadi raja. Dan itu membuat Samuel menjadi sedih. Karena Samuel yang melantik, yang mengurapi Saul menjadi raja. Karena itu dia tidak habis pikir, ia bersedih, ia berkabung, hatinya tidak tenang. Kenapa Saul bisa tidak taat kepada Allah? Di tengah-tengah kegalauan hati daripada Samuel, maka Tuhan berkata kepada Samuel, isilah tabungmu, pergilah ke keluarga Isai, karena salah satu dari anaknya akan engkau urapi menjadi raja. Di tengah-tengah kegalauan hatinya, menyesalkan perbuatan daripada Saul, Tuhan berkata, Samuel, isilah tabungmu dan pergilah ke keluarga Isai, karena salah satu anaknya akan urapi menjadi raja. Bapak Ibu, tetapi Samuel berkata, ada dialog Bapak Ibu, kalau lihat ayat 2, Samuel berkata, kalau aku pergi dan Saul tahu, pasti aku dibunuh. Karena ini peristiwa baru terjadi beberapa hari. Saul baru saja ditolak menjadi raja, dan sekarang engkau suruh aku kepada Isai dan melantik raja yang baru. Kalau Saul tahu, pasti Saul membunuh. Tetapi Tuhan memberi solusi kepada Samuel. Apa solusi daripada Tuhan? Begini saja, bawalah seekor lembu muda dan katakan bahwa engkau pergi untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Bapak Ibu dengarkan dengan baik. Persoalan Samuel adalah ia takut kalau pergi dan melantik lagi salah satu anak dari Isai menjadi raja. Kenapa? Karena Saul pasti membunuh. Tetapi Tuhan memberi solusi. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, pergilah, aku mempersembahkan korban kepada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini juga yang dikutip di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap persoalan yang kamu alami biasa, karena Tuhan pasti beri solusi. Persoalan sebenarnya takut ini atau itu, tapi Tuhan beri solusi. Ini berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi selalu ada solusinya. Tidak pernah tidak ada solusi daripada Tuhan. Karena itu saudara harus mempercayai Tuhan. Karena kalau ada persoalan pasti ada solusi. Ini Samuel takut ini. Baru saja Saul ditolak jadi raja. Ini hatinya masih panas, hatinya masih marah. Tapi sekarang bilang pergi lagi. Orang lain jadi raja. Bagaimana caranya? Tapi Tuhan beri solusi. Saudara, lalu Samuel melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Inilah arti dari sebuah nilai ketaatan. Saudara-saudara,
Dengan kata lain, kita harus taat apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, intinya adalah ketenangan di dalam hati dan batin kita. Saudara, yang menarik dari bacaan kita adalah perhatikan ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di ayat yang ketiga bisa dikatakan, pergilah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau perbuat, engkau lakukan setelah ketemu dengan Isai dan anak-anak. Perhatikan apa yang dikatakan Samuel di dalam ayat yang ke-6. Nah, ini menarik Bapak. Perhatikan apa yang dikatakan Samuel di ayat 6. Ayat 3 katakan, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tetapi di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri dia kurang. Ada nggak perbedaan antara ayat 3 dan ayat 6? Ayat 3 katakan, aku akan memberitahu kepadamu. Tetapi di ayat 6 yang dilakukan Samuel berbeda. Begitu dia lihat, pikir ini orang yang curang. Artinya apa? Ia tidak mendengarkan Tuhan lagi, tetapi ia berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ia pandang. Padahal di ayat 3 Tuhan katakan apa? Aku akan memberitahu. Tapi yang terjadi, yang dilakukan Samuel adalah ini orang, dia sudah mengambil sebuah keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel hampir saja jatuh pada pandangannya sendiri untuk menyelesaikan pemilihan raja. Ia lupa bahwa Tuhan sendiri akan memberitahu kepadanya apa yang harus ia lakukan. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel di ayat 7. Manusia melihat fisik, tetapi Tuhan melihat hati. Bahwa manusia selalu dan akan jatuh senantiasa dalam melihat fisik, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat itu katakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolongnya. Bukan yang dilihat manusia dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tema kita pagi ini adalah Tuhan melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati adalah pusat hidup manusia. Kita bisa melihat orang lain, tetapi selalu keputusan itu selalu didasarkan pada hati, bukan pikiran. Kita melihat dan berpikir, tetapi keputusan ending adalah harus melibatkan hati untuk kemudian kita memilih apa yang harus kita lakukan. Memang manusia cenderung oleh apa yang dilihat mata kemudian cepat memutuskan. Tetapi Tuhan mengingatkan Samuel, bukan yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel, bahwa seringkali manusia diingatkan untuk jangan atau sering hanya melihat fisik, tetapi harus seperti Allah memandang akan hati seseorang. Bapak Ibu, apa yang kita pandang dengan mata kita, kadang-kadang kita lihat terlalu sempurna dan teramat baik, dan kita berpikir, oh itu pasti Tuhan mau. Tetapi penting juga untuk mendengarkan suara Tuhan berkata kepada setiap kita. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel di ayat 12.
tadi kita sudah baca kisahnya adalah Elia maju, kemudian maju lagi ada yang kedua, kemudian maju lagi ada yang ketiga. Tuhan tetap menolak, Tuhan tidak mau ngomong. Akhirnya Samuel berkata, ini tidak dipilih Tuhan, ini ditolak Tuhan, terus sampai selesai. Kemudian Samuel berkata, cuma segini kan anak-anakmu? Apakah ini semuanya anak-anakmu? Isai berkata, oh masih ada satu lagi, tapi sedang dimakan. Panggil dia, kita tidak akan makan kalau belum datang. Nah, perhatikan ayat 12. Ketika Daud datang, Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia orang. Perhatikan, yang dilihat manusia selalu berbeda daripada Samuel melihat Elia, anak nomor 1 tadi, tinggi, besar, perkasa, kuat, bertenaga, berkokoh. Tetapi begitu datang Daud, perhatikan ayat 12, penjelasannya agak unik. Karena Daud itu keberah-berahan, matanya indah. Mata indah ini biasanya laki-laki itu perempuan. Mata yang indah ini biasanya ditujukan untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Ini berarti nampaknya orang ini lembut putih. Jadi secara fisik ini tidak dipandang. Dari segi apa tidak cocok jadi raja. Karena raja itu biasanya tinggi, tegap, kuat. Tetapi ketika Daud datang, Tuhan berkata, bangkitlah, urapilah dia, inilah dia. Ini sangat terbalik dengan apa yang awalnya seperti kita. Karena ketika dia melihat dia berpikir ini orangnya, karena besar, tinggi, gagah, ini orang yang urapi. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak melihat itu, aku melihat kamu. Ketemu Daud yang di luar ekspektasi manusia, maka itu yang Tuhan mau, yaitu lantik atau urapi Daud menjadi raja. Saudara-saudara, dan ketika Samuel mengurapi Daud, ayat 13 baca kita, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran penting untuk setiap kita adalah dengarkanlah suara Tuhan dengan baik. Karena kadang perintah Tuhan itu kita kurang cermat untuk melakukan. Kadang kita tambahin, kadang kita kurangi. Dan Samuel memberitahu kepada kita untuk kita berhati-hati dalam mendengar perintah daripada Tuhan. Di ayat 3 katakan, Tuhan katakan, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau katakan. Intinya dia aja. Kalau Tuhan sudah bilang lakukan, ya lakukan. Saudara-saudara, kegagalan kita manusia adalah seringkali kita tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Suara Tuhan dengan baik yaitu apa? Firman Tuhan. Atau dengan kata lain, Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Seringkali kita tidak mau mendengar dengan baik. Diingatkan kita, tetapi kita tidak mau bukis. Kita pakai pandangan kita pakai pemikiran kita. Maka ketika terjadi kegagalan, baru kita menyesal. Tapi ujungnya kita salahkan Tuhan. Padahal kita tidak mau mendengar dengan baik. Anak muda, hati-hati dalam memilih jodoh. Bukan yang kau pandang dan kau pikir, tapi dengarkan suara hatimu dan suara hati Tuhan. Supaya engkau tidak gagal, engkau tidak sakit dan memilih. Karena bukan yang dilihat mata. Kalau engkau memilih
pasanganmu karena fisik, engkau akan menyesal. Wajah mulus, wajah ganteng, di dapur goreng ikan kecekrak minyak panas, bolong wajah, selesai. Tetapi bagaimana hati yang penting? Itu sebabnya di dalam Amsal 4:23 katakan, jaga hati dari segala kewaspadaan, karena dari segala terpancar kehidupan. Maka kalau hatimu baik, Tuhan Yesus katakan, kalau hatimu baik, maka baiklah sebuah kata-kata yang keluar. Kalau hatimu tidak baik, maka yang keluar juga tidak baik. Ini perlu kita jaga hati dengan maksimal. Kalau hatimu baik, maka yang keluar baik. Kalau hatimu sedang tidak baik, yang keluar juga tidak baik. Kalau orang lagi marah, Bapak ini berharap keluar kata-kata yang baik. Ada yang marah cantik? Ada? Gak ada orang marah cantik. Ketika dia marah, perangainya yang asli mulai keluar. Nah karena itu Bapak Ibu, penting untuk kita untuk menjaga hati dengan baik. Nah Bapak Ibu, di dalam pasal 16 ini ada beberapa topik penting yang dibahas di dalam. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, Tuhan memilih Daud sebagai pengganti Saul untuk raja Israel. Tuhan mengurapi Daud dengan minyak sebagai tanda pemilihan Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas Daud sejak ia mulai diurapi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita ambil keputusan dan percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan itu tinggal di kita. Ini saya sudah tekankan. Ada banyak orang bertanya dalam hati, apakah saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Apakah ada Roh Kudus ada dalam hati saya atau belum? Engkau ketika ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu Roh Kudus tinggal bersama. Ini dengan makna, tetapi Roh Kudus itu tidak akan bekerja dengan baik kalau engkau membiarkan dia. Roh Kudus tidak akan bekerja dengan maksimal ketika engkau menutup dirimu untuk dipimpin, dikuasai, dituntut oleh Roh Kudus. Ketika Daud diurapi menjadi raja, maka saat itu berkuasalah Tuhan atas Daud. Ayat 7 bacaan kita katakan, Tuhan melihat hati manusia. Jadi penting untuk setiap kita berjaga-jaga. Tuhan melihat hati manusia. Ayat 14 sampai 23. Kalau Bapak Ibu baca di sana adalah berbahayanya seseorang yang ditinggal oleh Roh Tuhan. Kalau kita ditinggal oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus, maka penggantinya adalah roh jahat. Maka Bapak Ibu kalau baca ayat 14 sampai 23, kita akan menemukan di sana bahwa Roh Tuhan berpaling dari Saul. Maka yang adalah roh jahat dari Tuhan menyiksa akan diri. Nah ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ketika orang mulai mematikan Roh Tuhan bekerja dalam hatinya, yang ada adalah hatinya dipimpin oleh dirinya. Maka kalau hati yang dipimpin oleh dirinya, hidupnya begitu jahat. Saya pernah menemukan seorang ibu tidak suka dengan anak. Ini agak lain. Kok bisa dia tidak suka sama anak? Pokoknya karena dia pergi berdukung. Dia lebih mendengar apa kita dukung daripada waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi bagian yang penting. Paling tidak ada 3 pelajaran penting dari bacaan kita pagi.
Yang pertama Bapak Ibu, Allah melihat hati sejati. Apakah hatimu sedang baik atau tidak baik? Allah tahu dan Allah lihat. Saya ulangi, Allah melihat hati sejati. Apakah sekarang kalau keadaan baik atau tidak baik? Allah tahu. Dan karena itu kita diingatkan untuk menilai segala sesuatu, jangan hanya lihat fisik saja. Ini berarti jangan anggap remeh seseorang. Ini berarti penting untuk kita untuk meletakkan pilihan kita, hati kita dalam kontrolnya. Penampilan fisik atau prestasi seorang itu hanya dilihat dari luar, tetapi yang utama adalah Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu, pagi ini hati kita sedang baik-baik saja. Amin. Hatinya baik semua ya. Tidak ada yang ribut sumber kegerikan. Hatinya baik-baik saja. Amin. Waktu konser ada pokok doa. Desember banyak pengeluaran. Ya kan? Itu berarti apa yang terjadi? Hati kita semua sudah tegang. Ya kan? Hati semua tegang. Dan pakai STM, pak pengeluaran kira-kira begitu. Belum pengeluaran di rumah, anak beli baju, suami minta beli sepatu, semua lengkap. Tetapi lebih untuk mengontrol hati. Letakkan hatimu dalam kontrolnya. Anak-anak muda, lihatlah hati pasangan calon. Jangan lihat sepeda motornya, jangan lihat mobilnya, jangan lihat baju yang dia pakai, tapi menurut hatinya. Roh Kudus akan menolong. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, pelajaran penting adalah Allah selalu memilih yang tidak terduga. Allah selalu memilih yang di luar ekspektasi manusia. Bayangkan Allah memilih Daud yang masih muda, menggembalakan kambing domba sebagai raja yang baru bagi Israel. Hal ini memberikan kita pelajaran bahwa Allah selalu memilih hal yang tidak terduga, yang kadang dianggap remeh oleh dunia, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Hal ini membuka hati dan pikiran kita untuk kita kemudian dapat menerima bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja untuk dapat untuk melakukan kehendak. Apa Ibu? Ini yang di luar perkiraan itu yang apa? Nah, sekali lagi jangan anggap remeh orang lain. Jangan underestimate tema Natal kita 2 tahun lalu. Stop underestimate, stop merendahkan, stop meremehkan akan orang lain. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Daud dianggap tidak penting, jaga kambing domba di padang, tetapi oleh Tuhan dia dipandang peduli. Apa yang tak terbuka itu yang Tuhan buat. Maka stop meremehkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar. Dengan apa? Jangan merendahkan anak ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan dia bisa melakukan sesuatu di luar yang kau pikirkan.
matanya satu. Secara IQ rendah sekali. Bahkan ketika keluar nilai semester, IP semesternya itu gak memungkinkan dia bisa nanti ambil S1 karena ada standar nilai. Waktu itu kami harus minimal IP-nya 2,75, itu paling kecil, paling rendah untuk bisa tulis skripsi. Dan banyak orang menganggap dia tidak bernilai karena secara fisik matanya satu rusak, tidak sama. Tetapi Bapak Ibu, orang yang tidak dianggap ini 10 tahun kemudian menjadi seorang bupati. Kami semua kaget. Kok bisa? Ya bisa. Kalau Tuhan membuat sesuatu, kenapa tidak? Ini cuma satu kelas. 2 periode. Apa yang dipandang manusia tidak layak, tetapi justru diangkat oleh Tuhan. Maka ketika kami ngobrol, ada yang saya bercandai, dulu kita lihat sebelah mata, karena matanya kan sekarang dia lihat kita tidak sebelah mata, karena memang matanya cuma satu. Maka stop hari ini menganggap remeh, merendahkan orang lain. Karena Tuhan bisa buat apa-apa. Yang tak terduga, yang tak terpikirkan itu yang bisa dilakukan. Daud, Saul oleh Samuel pun tidak terpikirkan bahwa ia akan menjadi raja. Tetapi ia kemudian diangkat, menjadi raja. Maka pelajaran itu adalah Allah memilih, selalu memilih yang ada, tidak tertukar. Yang ketiga Bapak Ibu, Roh Tuhan selalu berkuasa atas hidup kita, tetapi jangan matikan. Jangan padamkan roh yang ada padamu, karena ketika kau memadamkannya, maka engkau pasti tidak dituntunnya, tidak dipimpinnya, tidak diingatkan. Maka sangat berbahaya Bapak Ibu kalau kita ini ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Sangat berbahaya kalau kita ini ditinggalkan oleh Roh Kudus. Maka jangan sering mendustai, jangan sering memandangkan akan Roh Tuhan ketika dia berbicara kepadamu. Kalau dia ingatkan untuk lakukan segala sesuatu, cepat lakukan. Jangan kita mudah. Karena ketika kau mulai menunda atau tidak mulai mendengarkan dia berbicara, maka lama-kelamaan dia akan tinggal diam. Maka kalau dia tinggal diam, sebenarnya yang ada adalah roh jahat yang ada tinggal dalam hati. Maka kalau roh jahat tinggal dalam hatimu, maka semua yang kau lakukan semuanya jahat di mata Tuhan. Meskipun menurut engkau baik. Saul ketika mulai ditinggal oleh Roh Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan bahwa ia selalu diganggu, terganggu. Maka kemudian oleh penasehat-penasehat dekatnya, carilah seorang pemain yang cantik untuk menghibur. Maka Daud dipilih karena Daud pandai yang bicara. Maka kemudian Daud dibawa masuk ke istana untuk menghibur saya. Nah, ini juga bagian dari masa transisi yang luar biasa daripada Tuhan. Waktu Daud ada di istana, secara tidak langsung dia belajar tentang sistem pemerintah. Ini Saul ini luar biasa. Sudah ditinggalkan oleh Tuhan tapi gak keluar dari istana. Sudah ditinggalkan Tuhan, tapi merasa masih seorang yang bagus. Nah, ini banyak kita hati-hati Bapak. Jangan-jangan kita sekarang sudah ditinggalkan Roh Tuhan. Roh Kudus sudah mulai tidak bekerja, tapi kita merasa bahwa sedang terus dipakai oleh Roh Kudus. Maka ini berbahaya. Saudara, ini bagian yang sangat penting untuk setiap kita.
Jangan padamkan kerja kuasa Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus di dalam kita. Ini hanya kalau dia terus mengingatkan kita, cepat. Kalau dia tiba-tiba mengingatkan, coba kunjungi si A, cepat. Jangan sampai kau menyesal. Kalau tiba-tiba dia ingatkan, doakan si A, doakan, cepat doakan. Kalau tiba-tiba ingatkan, kau aku rindu dengan dia, cepat telepon. Kalau dia ingatkan, berdoa, cepat berdoa. Kalau dia ingatkan, kau baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau dia ingatkan, kau berdoa saja, cepat lakukan, jangan tunda. Karena ketika kau mulai menunda, maka engkau sudah bersiapkan diri mematikan, memadamkan supaya tidak bekerja. Celakanya kita adalah seringkali kita membiarkan dia capek berbicara, tetapi kita tidak pernah merespon apa kata Roh Kudus. Ini masalah. Tidak cepat berbicara. Dia ingatkan kita, kita tidak mau. Dia bimbing kita, kita tidak mau bimbing. Dia ingatkan, ayo ampuni, kita malas. Dia bilang, ayo ibadah, kita malas. Dia bilang, ayo doa, kita malas. Dia bilang, ayo sama dia bilang, siapa dia buat dia akan sama saya juga. Hati-hati, jangan sampai Roh Tuhan tidak berkuasa atas kita. Inilah 3 hal penting Bapak Ibu dari bacaan kita. Tuhan melihat hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sana terpancar hati seseorang terlihat kualitas ketika dia sedang ada dalam berbagai persoalan, ketika dia sedang ada dalam berbuat, ketika dia sedang ada dalam kesulitan. Hati seseorang akan bersih atau tidak. Maka jagalah, jangan digoyahkan oleh ini artinya buat saudara. Ibu-ibu jaga hatinya. Bapak-bapak jaga hatinya. Karena bersih bukan muncul karena tidak menjaga. Maka itu penting. Jaga hati. Doa saya, Roh Kudus yang tak terbatas, kiranya menolong Bapak Ibu dan saya untuk kita betul-betul menjaga hati kita di mana kita berada. Pesan saya terakhir, Natal sudah dekat. Biasanya Natal orang selalu tensi dengan keluar